Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Penjahat vampir ini dan mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Jika kita bisa menjadi mahasiswa luar kampus, maka kita akhirnya bisa mengembangkan beberapa teknik terbaik institut. Saya sudah lama ingin menjadi Master of Energy selama yang saya ingat. Jangan khawatir tentang itu, kata Yang Qi, menepuk bahu Li He. Ketika seni energi saya cukup kuat, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Kau benar-benar saudara, kata Li He sambil tersenyum. Jika Anda membutuhkan bantuan dengan apapun, Anda datang saja mencari saya. Meskipun, mengingat seberapa dalam basis kultivasi Anda, saya ragu saya akan banyak membantu. Kamu tidak pernah tahu, kata Yang Qi. Kudengar kau sebenarnya dari kelompok kuat di dinasti leluhur Sage, benarkan bangsawan atau apa klan saya berasal dari tempat terpencil bernama Yanhaven. Perang akan datang, dan saya tidak yakin apakah mereka cukup kuat untuk bertahan hidup. Mungkin Anda bisa membantu saya memindahkan klan saya lebih dekat ke dinasti leluhur Sage itu sendiri. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Terlihat sedikit gugup, dia melanjutkan, tapi jangan lupa, meskipun klanku kuat, peringkatku sangat rendah. Kata-kata saya tidak membawa banyak bobot. Yang Qi tertawa, tunggu saja sampai Anda menjadi Master of Energy. Maka kata-kata Anda akan membawa beban. Dan saya tidak meminta Anda untuk melakukan sesuatu segera. Saya hanya perlu bantuan jika mereka mencapai titik di mana mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Saat ini, mereka berada di zaman keemasan, bersemangat tinggi, dan penuh keberanian. Di sini, dia mengirim benih kecil energi sejati ke lautan energi Li He. Serap benih energi sejati itu, dan itu mungkin membantumu menjadi master energi lebih cepat. 3 siswa lainnya memandang dengan iri, tetapi menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, bukanlah tugas yang mudah untuk melakukan apa yang dilakukan Yang Qi. Yang Qi melihat ke atas dan tahu apa yang mereka pikirkan. Apa? Kalian bertiga bersaudara juga menginginkan energi sejati. Saudara Yang Qi, seni energi Anda sangat dalam. Bantuan apapun yang dapat Anda berikan akan luar biasa, dan kami akan sangat berterima kasih. Mulai sekarang, masalah klan yang akan menjadi tanggung jawab kita. Kami akan berbagi kehormatan dan aib dengan Anda. Bagus sekali, mengingat semua yang telah kita lalui, kita semua bersaudara sekarang. Dengar, saya tahu itu bukan kebiasaan, tapi bagaimana kalau saya membantu Anda meningkatkan basis kultivasi Anda? Waktunya telah tiba bagi Anda untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri di institut. Siapa bilang mahasiswa baru tidak berguna sebenarnya? Mengapa kita tidak meresmikan persahabatan kita dan membentuk masyarakat kampus? Di Demi Immortal Institute, adalah hal biasa bagi mahasiswa untuk membentuk masyarakat kampus, yang pada akhirnya bisa berubah menjadi kekuatan besar. Meskipun aturan resmi menyatakan bahwa mahasiswa institut itu seharusnya bersatu, kenyataannya jaringan hubungan itu rumit dan sangat penting. Siapapun yang ingin sukses harus berada di lingkungan kampus. Bagaimanapun, itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan akses ke sumber daya budidaya yang berharga. Sepakat, kata Liang Dong. Mari kita bentuk masyarakat kita sendiri. Dan Anda harus menjadi pemimpin kami, Saudara Yang Qi. Saat ini, masyarakat paling kuat di lembaga kami adalah masyarakat Putra Mahkota. Beberapa dari masyarakat kuat lainnya adalah masyarakat kemampuan ilahi, masyarakat kebenaran dan alasan, masyarakat 5 petir, masyarakat Monfire dan masyarakat Tuan-Tuan. Kita akan mulai dari paling bawah dan terus naik. Dan pada akhirnya, kami akan mengguncang dunia dan melakukan hal-hal menakjubkan. Oh, saya tidak tahu ada begitu banyak kelompok di institut. Meskipun dia telah berada di Institut Demi Immortal untuk sementara waktu sekarang, dia masih berpangkat sangat rendah, dan tidak menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Iya, Chu Tiange berasal dari Crown Prince Society, itu sebabnya dia sangat sombong. Bahkan beberapa profesor takut padanya. Saya mendengar bahwa pemimpin masyarakat Putra Mahkota yang misterius dan penuh teka-teki, sebenarnya adalah orang baru yang suci di dalam institusi. Mereka sangat kuat. Pikirkan tentang itu, Anda harus menjadi Levisazer untuk menjadi siswa elit, dan di atas mereka adalah siswa konklave. Bisakah kamu membayangkan seperti apa orang baru yang suci itu? Baiklah, tapi kita harus menyebut diri kita apa yang Qi berkata, mengalihkan pandangannya ke atas sambil berpikir. Kau tahu, ada pepatah di Demi Immortal Institute.
Dikatakan bijak di dalam, raja di luar. Pakar yang kuat adalah orang bijak, makhluk maha kuasa adalah raja. Kembangkan moralitas seorang bijak di dalam, dan kekuatan seorang raja di luar. Jika Anda kuat, Anda dapat melindungi rakyat jelata dan bangsa, dan dapat memperoleh pengabdian dari banyak orang. Jadilah bijak dan bijaksana. Tunjuk yang terbaik dan tercerdas untuk melayani Anda, dan memenuhi kemampuan mereka. Jika Anda melakukan hal-hal ini, Anda akan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman yang tulus dari massa. Mengapa kita tidak menyebut diri kita sebagai Sage Monarch Society? Sage di dalam, raja di luar. Yang Qi bergumam, memikirkan sifat mendalam dari kata-kata itu. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Baik, kami berlima adalah Sage Monarch Society. Mari kita berharap bahwa kita dapat membuat nama untuk diri kita sendiri. Saya menerima nominasi untuk menjadi pemimpin pertama, dan Anda semua akan menjadi Dewan Kepala Tetua pertama. Siapa yang bisa menduga bahwa Sage Monarch Society yang pada akhirnya akan mengguncang Institut Demi Immortal sampai ke intinya akan didirikan oleh 5 mahasiswa baru dengan cara ini. Sebenarnya, kelompok kecil yang lemah itu hanyalah benih dari sebuah masyarakat. Dibandingkan dengan keanggotaan dan kekuatan banyak perkumpulan lain di institut, mereka hampir seperti anak-anak yang bermain rumah. Namun, Yang Qi yakin bahwa segalanya hanya akan membaik mulai saat ini. Meskipun Li He, He Jili, Hua Yinhu dan Liang Dong baru berada di fase ke-8, mereka semua memiliki latar belakang yang mengesankan. Jika mereka bisa naik dalam jajaran institut, dan meningkatkan basis kultivasi mereka, maka pengaruh mereka di klan mereka akan tumbuh, dan itu akan menguntungkan Yang Qi. Kebanyakan orang yang masuk ke Demi Immortal Institute berasal dari klan yang kuat, jadi semakin banyak orang yang bisa dia dapatkan sebagai sekutu, semakin baik dia bisa melindungi klannya sendiri. Baiklah, mari kita bersumpah darah untuk menjadi saudara, dan membentuk masyarakat kita. Mereka semua berlutut dan bersumpah ke langit, kami berlima adalah saudara. Orang bijak di dalam, raja di luar. Berbagi dalam kemuliaan, berbagi dalam kerugian. Biarkan pengkhianat manapun dihukum oleh surga dan bumi, dan ditinggalkan oleh manusia dan dewa. 1. Setelah mengucapkan sumpah, mereka bertukar pandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Yang Qi merasa luar biasa. Sekarang mereka semua bersaudara, jika rahasianya terungkap kepada mereka, dia lebih yakin bahwa berita itu tidak akan menyebar. Baiklah, duduk. Saya akan menggunakan seni energi saya untuk mengubah Anda sepenuhnya. Tidak lama lagi, kalian semua akan menjadi Master of Energy. Dengan itu, Yang Qi menggunakan energi sejatinya untuk menandai tempat duduk mereka, menempatkan teman-temannya di posisi timur, selatan, barat, dan utara, dan dirinya di tengah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, menyebabkan penghalang energi sejati muncul di sekitar mereka. Secara bersamaan, 4 lengan muncul dari punggungnya. Sekarang dia adalah seorang Master of Energy, lengan yang datang dengan tinju raja tak terkalahkan sangat mengejutkan sifatnya. 5 jari muncul dari ujung masing-masing lengan, yang kemudian bertumpu pada kepala keempat temannya. Hampir seketika, energi panas sejati mulai mengalir melalui meridian mereka dan ke dalam otot mereka. Mereka berempat mengertakkan gigi saat kotoran di dalamnya perlahan-lahan diekstrusi. Begitu banyak energi sejati yang heterogen. Li He senang melihat energi dipaksa keluar darinya, dan pembalikan kerusakan yang telah terjadi pada meridiannya karena berbagai seni energi yang dia latih. Basis kultivasi Yang Qi juga pernah mengandung energi sejati yang heterogen. Yang benar adalah bahwa salah satu alasan utama orang mengalami kesulitan naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi adalah karena perselisihan yang diciptakan oleh teknik yang berbeda, yang menyebabkan energi sejati menjadi tidak murni. Sayangnya, hanya mengolah satu teknik bukanlah pilihan, karena itu akan membuat seseorang terlalu lemah untuk bersaing dengan musuh dalam pertarungan. Secara keseluruhan, kultivasi membutuhkan keseimbangan yang baik. Sekarang setelah Li He dan yang lainnya mengalami konflik energi yang sebenarnya di dalam diri mereka, mereka dapat mengatakan bahwa akan lebih mudah untuk mencapai fase ke-9. Salah satu alasan utama mengapa studi mereka di Demi Immortal Institute berjalan sangat lambat adalah karena energi sejati heterogen yang telah mereka bangun. Mereka berempat menghembuskan napas, energi sejati mereka mengalir melalui mereka sepanas magma. Tidak ada pemborosan bagi Yang Qi untuk menggunakan energi sejatinya untuk memurnikan mereka. Lagi pula, saat itu mengalir di dalam tubuh mereka, dia mampu membedakan aspek rahasia tertentu dari teknik yang mereka kembangkan, yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Api berputar keluar dari lengan energi sejati Yang Qi dan ke titik akupuntur tertentu, menembus jauh ke dalam pembuluh darah mereka untuk menemukan darah nekrotik.
Tak lama, uap mulai naik dari kepala keempat siswa saat darah yang berbahaya dan tajam dibersihkan dan dimurnikan. Ini adalah seni energi tipe air, dan mengingat saat itu sedang turun salju, seni energi tipe air sangat mudah digunakan. Tiba-tiba, suara siulan terdengar saat aliran energi vital melonjak dari Liang Dong dan mencapai ke langit. Gabungkan energi seseorang dengan awan. Liang Dong adalah yang pertama di antara kelompok yang menjadi Master of Energy. Dia adalah yang paling misterius dari kelompok 5, dan menyimpan banyak rahasia. Tapi sekarang, Yang Qi menyadari bahwa dia memiliki sejenis ramuan roh di dalam dirinya, mirip dengan tanaman air masteri. Namun, sementara tanaman air masteri mengandung energi yang berhubungan dengan ringan dan kelincahan, tanaman ini keras dan pantang menyerah, dan panas seperti api. Akhirnya tanaman anggur Flamesun saya benar-benar halus. Liang Dong berseru dengan penuh semangat. Saya akhirnya menguasai energi sejati Flamesun. Terima kasih banyak, Saudara Yang. Kerja bagus, kata Yang Qi sambil mengangguk. Dengan itu, dia menarik energinya kembali. Meskipun ketiga temannya yang lain belum menjadi master energi, tidak akan lama sebelum mereka menerobos kemacetan yang menahan mereka. Bangkit berdiri dengan penuh semangat, Li He berkata, baiklah, mari kita cari beberapa perampok vampir lagi. Kita bisa menerobos selama pertempuran. Dengan itu, mereka berlima menjadi kabur, menghilang ke dalam salju, bersemangat untuk kembali beraksi. Sementara itu, di gunung yang agak jauh, seekor Griffon sedang berjongkok di salju. Di punggungnya ada Song Hai San, yang sedang dalam suasana hati yang buruk. Bahkan, dia sangat marah sehingga dia merasa ingin bunuh diri. Sialan, aku akan membunuhmu, Yang Qi. Melambaikan tangannya dengan marah, dia mengirimkan ledakan energi sejati dalam bentuk bola, yang menabrak tanah bersalju dan meledak. Yun Hailan pergi ke samping. Baiklah, Song Hai San, katanya, suaranya sedingin es. Tenang, apakah Anda tidak selesai ventilasi? Anda tidak ingin mengganggu studi kakak Chu Tiange tentang fenomena astrologi itu. Sebagai tanggapan, Song Hai San dengan cepat mengekang energi aslinya. Aku menolak untuk menerima ini, Hailan. Pang itu tidak lain hanyalah sampah. Jadi bagaimana jika Anda menggunakannya kembali pada hari itu dan sekarang dia membuat nama untuk dirinya sendiri? Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana dia mempermalukanku. Aku akan membalas dendam suatu hari nanti. Aku akan memusnahkan seluruh klannya. Saya akan memastikan dia mengerti konsekuensi dari menyinggung saya. Membuat nama untuk dirinya sendiri, aku meragukan itu. Yun Hailan duduk bersila, menggunakan energi sejatinya untuk membuat kanopi di atas dirinya sendiri, bukan untuk menghalangi salju, tetapi untuk mengumpulkannya. Saat dia melakukannya, salju mulai berubah menjadi simbol magis yang terbuat dari uap air, yang kemudian menyusut menjadi titik-titik yang masuk ke tubuhnya. Rupanya, dia menyerap intisari dari salju itu sendiri. Yang Zan mungkin menyelamatkan Yang Qi menggunakan pabrik air masterinya, itu saja. Jika Yang Qi menyerap tanaman air masteri itu berarti bahwa basis kultivasinya sama dengan 4 atau 5 Master of Energy yang disatukan. Wajar jika Anda tidak cocok untuknya. Namun, tidak ada 100 Master of Energy yang bisa menandingi satu Levisazer. Anda hanya fokus pada kultivasi Anda. Hadiah dari institut untuk misi ini mungkin cukup untuk membangkitkan darah Dewa Laut di dalam dirimu, dan bahkan mungkin mencapai level Levisazing. Jika Anda membiarkan insiden kemarin mengikis kepercayaan diri Anda, maka Anda akan menjadi sampah yang lebih buruk daripada Yang Qi. Sepanjang seluruh percakapan, suara Yun Hailan tampaknya tidak mengandung sedikit pun emosi. Aku akan merobek kepala babi kecil itu dan menggantungnya di pohon tepat di sebelah ayahnya, geram Song Hai San dengan marah. Hailan, Anda memiliki Levisazer untuk membantu Anda memajukan kultivasi Anda. Ditambah lagi, darah Dewa Laut di dalam dirimu sangat kuat. Mungkin 100 kali lebih kuat dariku, atau bahkan mungkin 1000. Anda pasti memiliki kesempatan untuk menjadi Levisazer segera, tetapi itu akan menjadi jauh lebih sulit bagi saya. Jangan khawatir, begitu saya berada di level Levisazing, posisi saya di antara Sifok akan meningkat dengan cepat. Aku akan memberimu beberapa pil obat yang mengandung darah Dewa Laut. Itu akan membantumu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayo, duduk dan mulai berkultivasi. Jika Yang Qi menyerangmu lagi, maka aku akan berhenti memperlakukannya dengan spesial karena bagaimana dia memberiku pil naga laten. Aku akan membawanya keluar sendiri jika aku harus. Jika dia mencoba untuk berjalan dengan mengandalkan intisari dari tanaman air masteri, dia tidak lebih dari lelucon besar. Tidak terlalu jauh di puncak gunung adalah Chu Tiange,
yang menggunakan kompas Feng Shui yang dibentuk dari energi sejati untuk mempelajari fenomena astrologi. Biarkan saya mengingatkan Anda lagi, Suster Junior Highland. Jika Anda tidak keberatan berutang budi kepada saya bisa memotong anak nakal itu sekarang. Terima kasih banyak, kakak tertua. Alasan saya ingin meninggalkan Yang Qi sendirian lebih dari sekadar hubungannya dengan Yang Susu. Dia memang mencuri pil naga laten untukku, dan kami berteman. Dan aku juga bersumpah untuk tidak membunuhnya. Namun, jika dia bersikeras untuk menjadi keras kepala, dan terus berbicara tentang balas dendam, maka persahabatan kita akan berakhir untuk selamanya. Itu akan menjadi hari kematiannya. Rupanya, Yun Hailan merasa bahwa dia memiliki segalanya di bawah kendali. Yang Qi bukanlah siapa-siapa, dan bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Hal terpenting saat ini adalah apa yang sedang Anda kerjakan, kakak Chu Tiange. Apakah Anda bisa mengetahui lokasi pemimpin perampok vampir, Jing Wuxue? Jika Anda ingin saya berutang budi kepada Anda, kakak Chu Tiange, lalu mengapa Anda tidak membunuh Jing Wuxue dan memberi saya inti iblis darahnya 2? Baik, selesai kesepakatan. Chu Tiange menggosokkan kedua tangannya dan menatap lekuk tubuh Yun Hailan yang menggerahkan. Tetapi bantuan bagi saya tidak selalu mudah untuk dibayar kembali. Ketika saatnya tiba, dan saya meminta sesuatu, apakah Anda setuju untuk memberikannya? Yun Hailan tertawa. Selama bantuan itu sesuai dengan hutangnya, aku tidak akan menahan apapun. Yang mengatakan, Putra Mahkota secara pribadi memberitahu saya bahwa semua orang di masyarakat Putra Mahkota seharusnya merawat saya. Seluruh alasan saya masuk ke College of Elite Students sebagai Master of Energy adalah karena dia. Kakak Chu Tiange, tidakkah kamu khawatir dia mungkin mengetahui tentang pikiran yang mengalir di kepalamu sekarang? Putra Mahkota adalah sosok legendaris di dalam Demi Immortal Institute. Dia adalah orang baru yang suci, posisi yang sangat tinggi. Selanjutnya, basis kultivasinya sangat dalam hingga ekstrim. Faktanya, bahkan Life-Seizers memandangnya, dan tidak yakin dengan tingkat kultivasinya yang tepat. Crown Prince Society-nya adalah organisasi paling kuat di dalam Demi Immortal Institute, dan memiliki ahli sebanyak anggota seperti langit memiliki awan. Bahkan orang yang sangat arogan seperti Chu Tiange akan bergidik ketakutan saat menyebut namanya. Lagi pula, dia adalah anggota masyarakat Putra Mahkota, dan tahu betul betapa menakutkannya Putra Mahkota. Entah bagaimana, Yun Hailan telah bertemu Putra Mahkota ketika dia pertama kali bergabung dengan Institut Demi Immortal setengah tahun yang lalu, dan tampaknya, dia menyukainya. Satu kata darinya memungkinkan dia untuk masuk ke College of Elite Students. Dan dia bahkan menggunakan energi sejatinya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya. Beberapa saat berlalu di mana Chu Tiange tampaknya memikirkan masalah Putra Mahkota. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan. Saudari Junior Hailan, mungkin kamu ingin menggunakan inti iblis darah Jing Wuxue untuk memaksa terobosan ke level Life-Seizing, kan? Jangan lupa, dia adalah Life-Seizer. Bahkan jika aku berhasil membunuhnya, kamu tidak akan bisa menyerap inti iblisnya dalam waktu dekat. Itu akan membakar 5 organ yin Anda, dan membuang meridian dan lautan energi Anda ke dalam kekacauan. 1. Yun Hailan tersenyum. Oh, aku punya rencana, kakak Tiange. Jangan khawatir, lihatlah apa yang saya miliki di sini, dan Anda akan mengerti mengapa saya tidak punya alasan untuk takut pada inti iblis darah. Bahkan ketika seni energinya terus mengubah intisari salju menjadi simbol magis yang memasuki tubuhnya, dia bangkit dan mengulurkan tangannya, di mana terdapat sebuah mutiara. Itu berkilauan sangat terang sehingga sulit untuk dilihat, dan jelas dipenuhi dengan kekuatan besar. Cahaya suci keperakan yang bersinar darinya naik tinggi ke langit, mengusir salju darinya. Hampir tidak terlihat di dalam cahaya perak itu adalah apa yang tampak seperti naga suci, berputar-putar dan mengaum. Tiba-tiba, rasanya seperti benar-benar ada naga, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Song Haisan segera mulai mundur, matanya melebar karena tidak percaya. Jelas, dia tidak tahu bahwa Yun Hailan memiliki barang seperti ini. Ini adalah harta karun legendaris. Sebuah mutiara naga. Chu Tiange berseru kaget. Dia segera mengedarkan energi sejatinya seolah-olah dia akan menyerangnya dan mencurinya. Tapi kemudian, dia memikirkan Putra Mahkota, dan menenangkan energinya. Sambil bersiul pelan, dia berkata, saya tidak percaya Anda memiliki mutiara naga. Mereka sangat langka sehingga saya tidak yakin apakah institut memilikinya. Di mana Anda mendapatkannya, Suster Junior? Saya menemukannya dalam perjalanan wisata di laut, kata Yun Hailan santai. Mutiara naga mengandung kehendak dari naga suci, dan dapat menekan semua jenis iblis jahat.
Untungnya bagi saya juga memperoleh pil naga laten di masa lalu, memberi saya beberapa darah naga ilahi. Dengan darah seperti itu, saya dapat menghubungkan diri saya dengan mutiara, menjadikannya harta yang sempurna bagi saya. Setelah saya mendapatkan inti iblis darah Jing Wuxue dan menggunakan mutiara naga untuk menekannya, saya kemudian dapat menggunakannya sebagai bahan untuk membuat inkarnasi keluar dari tubuh saya sendiri, dewa kedua yang baru lahir jika Anda mau. Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk menyerapnya. Bagaimana menurut Anda, kakak Cutiange? Sejujurnya, saat putra mahkota bertemu denganku, dia melihat mutiara nagaku, itulah sebabnya dia tertarik padaku. Faktanya, putra mahkota mengajarimu cara membuat dewa kedua yang baru lahir, kata Cutiange, jelas terguncang. Tidak heran, itu adalah seni energi warisan rahasia dari Demi Immortal Institute, bahkan aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia kemudian menatap Yun Hailan dalam-dalam. Itu adalah seni energi kelas kerajaan yang biasanya membutuhkan lebih dari 10.000 poin prestasi untuk diperoleh dari institut. Juga dilarang untuk menularkannya kepada orang lain. Jika mereka tahu, mereka akan melumpuhkan seni energi siapapun yang melakukannya, tapi putra mahkota adalah pengecualian. Aturan normal tidak berlaku untuknya, dan tidak ada yang berani menuduhnya melakukan kejahatan. Anda sangat beruntung telah menarik perhatiannya, Suster Junior Hailan. Sangat baik, aku akan membantumu membunuh Jing Wuxue. Saya hanya berharap ketika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya kepada putra mahkota. Itu tidak perlu dikatakan. Ngomong-ngomong, putra mahkota menyebutkan bahwa dia secara pribadi akan membantuku untuk menembus level Leviathan. Melihat bahwa dia benar-benar takut pada Cutiange, Yun Hailan tersenyum tipis. Saat dia melakukannya, mutiara naga itu tenggelam ke dalam kulit putih susu di telapak tangannya. Rupanya, mutiara naga itu tidak berwujud, melainkan ada dalam bentuk roh, yang memungkinkannya untuk menyimpannya di lautan energinya. Tiba-tiba, Song Haisan mulai tertawa keras. Aku tidak pernah menduga bahwa kamu akan memiliki harta seperti itu, Hailan. Tidak heran Anda sangat membenci Yang Qi, orang menyebalkan kecil itu. Pabrik penguasaan udara itu bahkan tidak terhitung 1/1000 Dragon Pearl. Diam, Yun Hailan menyalak. Fokus pada kultivasimu, dan cari tahu cara membunuh Yang Qi. Kamu tahu apa mungkin Anda harus membalas dendam sendiri padanya. Seluruh alasan dia bisa kembali untuk membalas dendam adalah karena Anda memukulinya sejak awal, memberinya dorongan untuk memajukan kultivasinya. Anda bisa belajar satu atau dua hal darinya. Baiklah, kata Song Haisan dengan lemah lembut. Dia adalah sepupunya yang lebih tua, jadi secara teknis, dia harus menjadi orang yang menegurnya jika dia menginginkannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa berbicara kembali dengannya. Dia tahu betapa licik dan liciknya dia, dan mengingat hubungannya dengan putra mahkota, dia adalah tipe orang yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ada beberapa siswa lain di puncak gunung yang sedang memberi makan griffon mereka, dan telah mendengar percakapan antara Yun Hailan dan Cutiange. Sekarang, mata mereka bersinar dengan rasa takut dan hormat padanya. Lagi pula, siapapun yang terkait erat dengan putra mahkota berada dalam posisi kemuliaan yang luar biasa. Kata Cutiange. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan beberapa energi sejati untuk membuat peta, yang melayang di udara di depannya. Di peta itu ada cahaya berwarna darah, berkedip terang. Mengerti, aura iblis darah, datang dari barat laut. Ada sekelompok besar perampok vampir di sana dan Jing Wuxue pasti bersama mereka. Ayo pergi. 2. Beberapa siswa membuat seolah-olah memasang griffon mereka. Namun, Cutiange melambaikan tangannya. Perkemahan iblis darah akan sangat berbahaya. Meskipun banyak dari kalian semua adalah Master of Energy, kalian masih terlalu lemah. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah Anda menghalangi saya. Mengerti? Iya Pak, kata para siswa, termasuk Song Haisan. Lagi pula, ketika seseorang sekuat Cutiange memberi perintah, siapa yang berani membalas? Saudari Junior Hailan, Anda sebaiknya tidak mengendarai griffon. Saya tahu berapa banyak kekuatan yang Anda miliki. Jika Anda menggunakan kekuatan mutiara naga itu, energi sejati Anda pada dasarnya tidak akan pernah habis. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang muncul di bawah kaki Cutiange, yang melilitnya, dan kemudian melesat ke langit bersalju. Yun Hailan tersenyum tipis, mengirimkan aliran energi sejati yang drakonik, yang berputar di sekelilingnya dan mengangkatnya ke awan. Sesaat kemudian, dia pergi. Song Haisan menatap tanpa suara ke tempat yang baru saja dia duduki. Seolah-olah dia melihat sepupunya yang lebih muda untuk pertama kalinya. Sepupuku memainkanmu seperti alat musik,
Yang Qi. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berdua memang ditakdirkan? Bagaimana mungkin seorang pengecut yang tidak berguna sepertimu bahkan bermimpi untuk bersamanya? Sambil menggeram, dia melepaskan serangan tinju ke tanah bersalju, mengukir kawah yang cukup besar. Baiklah, semuanya. Ayo bunuh beberapa perampok vampir dan dapatkan beberapa poin prestasi. Apapun yang Anda katakan, Saudara Haisan. Menimbang bahwa sepupu Song Haisan sangat dekat dengan putra mahkota, tidak heran mereka memperlakukannya dengan hormat. Meskipun kekalahan memalukan di tangan Yang Qi memastikan bahwa mereka benar-benar membencinya, mereka tidak berani membiarkan pertunjukan itu. Saudara Haisan, salah satu siswa berkata, tidak perlu merasa putus asa. Pang Yang Qi itu hanya mahasiswa baru, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti kita. Kita seperti surga, dan dia seperti bumi. Begitu kita kembali ke institut, kita bisa meminta bantuan. Percayalah, ada banyak cara kita bisa mengantarnya ke kuburan awal. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Song Haisan berkata, matanya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Dengan itu, seluruh kelompok menghilang ke dalam salju. Sementara itu, Yang Qi dan keempat temannya sedang beristirahat di sebuah villa megah yang mereka temui, yang hampir terkubur di salju pada saat ini. Berbagai pelayan wanita, dan tentara semuanya menunggu di tangan dan kaki mereka. Di luar manor ada tumpukan mayat perampok vampir, yang perlahan menghilang di bawah salju. Secara kebetulan, Yang Qi dan teman-temannya telah menemukan tempat itu tepat ketika sedang diserang. Mereka turun tangan, membantai para perampok, dan menyelamatkan semua orang. Tanpa mereka, semua orang di dalam akan menjadi mayat kering. Seorang lelaki tua yang hadir berada di fase ketujuh seni energi. Ketika dia menyadari bahwa kelompok 5 orang ini berasal dari Demi Immortal Institute, dia mengadakan perjamuan mewah untuk mereka. Villa Lord, kenapa kamu tidak pindah? Yang Qi bertanya. Barat laut diserbu dengan perampok vampir. Jika Anda bertahan, Anda akan terbunuh cepat atau lambat. Tuan Villa tampak seperti ingin menangis, tetapi tidak ada air mata untuk ditumpahkan. Pindah kemana? Kami akan menjadi orang asing kemanapun kami pergi. Dan selain itu, bagaimana Anda memindahkan sekelompok besar orang? Semua kekayaan saya terikat pada tanah ini, dan tumbuhan roh yang tumbuh di pegunungan terdekat. Tanpa itu, saya tidak punya apa-apa. Tuan, saya akan rela berpisah dengan setengah dari semua yang saya miliki jika Anda bersedia membantu melindungi kami. Kami adalah siswa dari Demi Immortal Institute. Li, dia berkata, kami berjuang untuk keadilan, jadi membantai iblis-iblis adalah bagian dari tradisi kami. Kami tidak membutuhkan imbalan apapun. Selain itu, seluruh tujuan kami datang ke sini adalah untuk membersihkan para perampok vampir, bukan untuk hadiah dari kalian penduduk setempat. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kalian siswa Demi Immortal Institute benar-benar memenuhi reputasi kalian sebagai orang yang bijaksana dan bijaksana. Villa Lord, apakah Anda kebetulan mengetahui perampok vampir lain yang beroperasi di daerah itu? Kami ingin membersihkan seluruh area. Pada titik ini, seorang pria muda yang tampaknya adalah putra Tuan Villa mendekat. Oh, Yang Suci, menurut rumor setempat, kota Kunokron terletak sekitar 1.500 km dari sini. Itu pernah menjadi kota paling makmur di barat laut, dan konon, akan membuat comeback besar. Tapi kemudian, perampok vampir datang dan membantai seluruh kota. Itu perkemahan utama mereka. Jika kelompok utama itu dimusnahkan, para perampok vampir tidak akan menjadi ancaman lagi. Kota Kunokron, Yang Qi pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan ingat bahwa itu terkenal sebagai ibu kota negara terkaya di dataran barat laut. Kalau begitu, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, kata Liang Dong. Ayo kita periksa. Tunggu sebentar, kata Hua Yinhu. Kota itu adalah tempat seharusnya Live Caesar Jing Wuxue. Dia ahli teratas di antara bawahan Raja Iblis Darah, dan kami jelas bukan tandingannya dalam pertarungan terbuka. Selain itu, Chu Tiange pasti akan mencoba membunuhnya. Mungkin kita bisa membunuh beberapa perampok lain di daerah itu, tapi tidak mungkin kita bisa menghadapi Jing Wuxue. Jing Wuxue, seorang penyelamat. Ini bukan pertama kalinya Yang Qi mendengar nama itu. Kembali ketika dia berada di fase ke-8, dia datang untuk menemukan bahwa dia jelas bukan tandingan Chu Tiange yang menakutkan. Tapi sekarang, dia berada di fase ke-9, dengan kekuatan 15 mega mamut kuno, dan sebagian besar intisari kekuatan hidup dari mamut petir hilang. Sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat 3 aset terbaiknya, tombak Dewa Infernal, Dewa Aegis Infernal dan sayap Iblis-Iblis.
Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti adalah dengan menemukan beberapa ahli top untuk dibandingkan. Namun, dia bisa mengalahkan master energi lainnya dengan hampir tidak ada usaha sama sekali. Hanya Levisacers, yang umumnya 100 kali lebih kuat daripada Masters of Energy, yang bisa memberinya pengalaman yang dia butuhkan. Dan itu juga cara terbaik untuk menyerap bagian terakhir dari petir raksasa. Pada saat ini, energinya yang sebenarnya melonjak dengan kuat, seolah mendesaknya untuk menemukan seseorang yang menantang untuk dilawan. Ayo pergi. Jika kita pergi sekarang, kita bisa mencapai Kron dalam waktu kurang dari sehari. Mengingat sekarang sudah pagi, seharusnya kita bisa sampai di sana saat malam tiba. Kegelapan malam bersalju sempurna untuk membersihkan iblis dan iblis. Yang Qi bangkit, dan keempat temannya bergabung. Sebelum berangkat, mereka berganti pakaian, mengenakan pakaian putih dan jubah yang terbuat dari bulu beruang salju. Tidak hanya mereka sangat hangat, tetapi mereka juga akan menyediakan banyak kamuflase, yang akan membuatnya lebih mudah untuk menyergap para perampok vampir. Bulu beruang salju begitu hangat sehingga memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dalam dinginnya malam yang pahit. Tentu saja, pakaian ini diberikan kepada mereka oleh Tuan Villa. Karena Yang Qi dan teman-temannya adalah mahasiswa Institut Demi Immortal dengan seni energi mendalam, mereka tidak membawa pakaian ganti. Tetapi dengan jubah beruang salju ini, mereka akan mampu menghemat energi sejati. Dengan berpakaian seperti itu, mereka menghilang ke dalam malam dalam kabut putih, bahkan tidak meninggalkan jejak kaki saat mereka melaju menembus salju. Mereka mengikuti peta mereka sampai kira-kira malam tiba, di mana mereka mendeteksi bau darah di udara dingin di sekitar mereka. Yang Qi berhenti di jalurnya dan mengulurkan tangan, membiarkan kepingan salju mendarat di jarinya. Tanpa diduga, kepingan salju memiliki sedikit warna merah di atasnya, yang tidak lain adalah energi sejati berwarna darah. Energi iblis yang sangat kuat. Berapa banyak darah manusia yang harus dikonsumsi untuk menyebabkan kepingan salju berbau seperti itu? Jelas, seseorang telah mengembangkan seni energi darah mereka ke titik di mana mereka dapat menggabungkan energi mereka dengan awan. Dengan demikian, kepingan salju diwarnai merah dengan darah. Tanpa ragu, beberapa neraka aneh ada di daerah itu. Kroron ada di depan, kata Li He. Benar saja, mereka segera melihat kota metropolitan yang megah, dikelilingi oleh kota-kota kecil yang berfungsi sebagai stasiun penjaga. Semua bangunan dan struktur berada dalam kondisi yang sangat buruk, seolah-olah beberapa pertempuran kacau telah terjadi di sana. Ada tiang dan pilar batu besar, dan kuil berkubah yang memberikan gambaran sekilas tentang kejayaan kota di masa lalu. Ini adalah kota legendaris Kron, yang di era keemasannya telah menampung jutaan penduduk. Sekarang, tidak ada makhluk hidup sama sekali, hanya perampok vampir. Yang Qi dan teman-temannya jatuh ke tanah dan merangkak ke puncak bukit terdekat, yang memberi mereka tempat yang bagus untuk melihat kota, serta berbagai perampok vampir yang sedang berpatroli. Pakaian berwarna merah darah yang mereka kenakan membuat mereka sangat mencolok di tengah salju putih yang cemerlang. Mereka bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, dan karena struktur tubuh mereka didasarkan pada kualitas yin yang dingin, juga sama sekali tidak terpengaruh oleh dingin yang sangat dingin. Menurut rumor, setelah mengolah seni energi iblis darah, dan mengkonsumsi cukup darah, seseorang bisa menjadi iblis darah. Selain kekuatan spektakuler, itu akan membawa perubahan kepribadian yang ganas, dan akan memaksa orang itu untuk hidup dengan mengkonsumsi darah manusia. Begitu banyak perampok, mata Yang Qi seperti pisau saat dia memeriksa pemandangan. Di kota-kota penjaga yang lebih kecil, ada puluhan ribu perampok vampir yang berpatroli, termasuk yang dari fase kelima hingga ke-9. Adapun Kron sendiri, itu berisi lebih dari 1000 struktur utama, bukti betapa kayanya kota itu dulu. Ada lebih banyak perampok vampir yang berpatroli di pinggiran kota, jadi tidak perlu menyebutkan seperti apa di kedalamannya. Apa yang kita lakukan sekarang, Liang Dong berkata, memastikan untuk menyembunyikan energinya. Dia tahu betul apa konsekuensi mematikan jika dia tidak melakukannya. Menurut rumor, seni energi iblis darah cukup ajaib. Seharusnya, mereka berasal dari sutra iblis kaisar darah, seni energi kelas kekaisaran. Gua setan darah mengolah versi tambahan yang hanya kelas kerajaan, tetapi masih mengarah pada kemajuan kultivasi yang luar biasa. Setelah mengkonsumsi cukup darah, seseorang dapat mencapai letusan energi hanya dalam 2 atau 3 bulan, dan tingkat senjata energi hanya dalam 1 tahun. Secepat itu, seru Yang Qi. Bagi warga desa Yanhaven, seorang seniman energi yang mencapai tingkat letusan energi dalam 10 tahun dianggap berbakat. Ya, jawab Hua Yinhu. Yang harus Anda lakukan adalah meminum banyak darah,
yang menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi banyak orang. Menurut legenda, ada seorang Raja Iblis kuno yang melihat umat manusia berkembang, dan menciptakan sutra iblis kaisar darah dalam upaya untuk merayu mereka ke Dao Iblis. Dan itu berhasil. Beberapa orang akan menjadi gila karena kekuasaan. Bukan aku. Di masa lalu, Li He menambahkan, bahkan ada beberapa siswa di institut yang menggunakan kultivasi Dao Iblis dengan harapan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tapi itu sudah dilarang keras untuk waktu yang lama sekarang. Ketika Yang Qi menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk memanggil tombak dewa neraka dan sayap iblis-iblis, itu pasti menyerupai seni energi dari Dao Setan. Jika demi Immortal Institute mengetahuinya, itu akan menimbulkan masalah. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah seni energi paling ortodoks di antara para dewa dan roh. Itu tegak dan megah, sesuatu yang digunakan oleh legiun dewa di surga untuk menghancurkan neraka. Namun, karena tersentuh oleh aura neraka, ada beberapa aspek darinya yang terlihat seperti iblis dan jahat. Sebagian dari itu adalah karena fakta bahwa level Yang Qi terlalu rendah. Misalnya, Fin Devil Wings-nya pada akhirnya akan berubah menjadi Angel Wings. Dan mereka akan mengalami transformasi lebih lanjut nanti. Pada saat itu, hanya dengan menjentikkan jarinya akan memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan melalui segala macam bidang dan dimensi. Saat dia bersembunyi di salju, Yang Qi menganalisis seni energinya. Dia masih gatal untuk berkomunikasi dengan im emas yang berada di dahinya, tapi sayangnya, itu tetap diam seolah-olah tertidur. Itu adalah misteri terbesar baginya saat ini. Teknik kemahadewaannya berasal dari im emas itu. Tapi siapa sebenarnya im itu? Kamu tahu, kata Yang Qi, institut mengirim banyak orang ke sini untuk berburu perampok vampir. Jika Kron adalah titik fokus, aman untuk berasumsi bahwa kita akan bertemu dengan beberapa siswa lain di sini. Dan mengingat bagaimana para perampok telah meneror seluruh barat laut, tidak mungkin institut lain tidak mengirim orang. Betul sekali. Bagaimana itu bisa menyelinap dalam pikiranku, Lydia berkata. Ada lebih dari 1 juta mahasiswa baru di Institut Demi Immortal, serta banyak di kampus luar dan dalam. Dan itu belum lagi para siswa elit. Pasti ada banyak dari kita di daerah Kron. Saya kira kita hanya perlu memainkan sesuatu dengan telinga. Hampir seolah-olah menanggapi apa yang baru saja dikatakan, dia tiba-tiba mendengar suara siulan di dekatnya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sosok-sosok melaju kencang di tengah salju. Rupanya, para perampok vampir juga mendeteksi suara itu. Sambil melolong, mereka menghunus pedang dan busur mereka. Beberapa dari mereka bahkan memasang meriam di tembok kota. Ketika meriam besar seperti itu digunakan, mereka bahkan bisa membunuh seorang Master of Energy. Mereka dari institut kami, seru Li He. Lihat, Yang Qi. Mereka dari Genlemans Society. Mereka biasanya memakai ikat kepala putih dan pakaian hijau. Dengan itu, dia bangkit tanpa rasa takut, tampak hampir seperti beruang salju. Benar saja, ada beberapa ratus siswa yang datang dari timur, semuanya mengenakan pakaian hijau, dengan ikat kepala putih, dan pedang di tangan mereka. Mereka berbaris dalam formasi ketat, menghubungkan energi sejati mereka untuk membela diri. Ada 36 siswa di depan yang merupakan Master Energi, memimpin serangan saat mereka menebas perampok vampir yang menghalangi jalan mereka. BOOM. Salah satu meriam di dinding tiba-tiba terpental ke belakang saat meluncurkan proyektil besar ke arah para siswa dari Genlemans Society. Sebagai tanggapan, mereka berteriak, melepaskan energi mereka untuk membentuk perisai pelindung besar yang menghentikan proyektil di tengah penerbangan dan mengirimnya terbang mundur untuk menabrak tembok kota. Seketika, puluhan perampok vampir musnah. Selanjutnya, beberapa ratus siswa menyatukan suara mereka untuk berteriak, tinju guntur. Pada saat yang sama, mereka semua melepaskan serangan tinju dengan waktu yang tepat. Gelombang besar energi meluncur, menabrak gerbang kota. Gerbang logam besar yang tampaknya tak tertembus itu hancur berkeping-keping seolah-olah terbuat dari kertas. Yang Qi menyaksikan ratusan siswa dari Genlemans Society menghancurkan gerbang kota yang beratnya 100.000 pound. Kemudian, mereka melepaskan seni energi dengan kekuatan mematikan, menebas perampok vampir yang berjaga-jaga. Luar biasa, gumam Yang Qi. Masyarakat tuan-tuan ini sangat kuat. Saudara Yang Qi, kata Li He, ini hanya satu regu dari perkumpulan tuan-tuan. Mereka memiliki puluhan ribu anggota secara keseluruhan. Bagaimanapun, mereka adalah masyarakat paling kuat kedua setelah masyarakat Putra Mahkota. Saya pikir bahkan Putra Mahkota takut pada pemimpin mereka.
Hanya satu dari pasukan mereka yang sekuat ini. Darah Yang Qi sudah memompa dengan kegembiraan. Ayo, mari bergabung dalam pertarungan. Tunggu, Li, dia berkata. Yang Qi jelas sangat bersemangat, dan ingin mengarungi pertempuran seperti anggota masyarakat Genlemen. Namun, Li He punya ide lain. Para perampok vampir ini memiliki lebih banyak ahli daripada langit yang memiliki awan. Lanjutnya. Dengar, para siswa dari Genlemen Society sebenarnya tidak bisa pergi terlalu jauh ke kota. Mengapa kita berempat tidak tinggal di sini dan menangkap orang-orang yang tersesat? Adapun Anda, Saudara Yang Qi, basis kultivasi Anda adalah yang tertinggi, sehingga Anda dapat menyelinap ke kota dan mencoba menemukan toko harta karun perampok. Masyarakat Sage Monarch kami baru saja didirikan, dan kami benar-benar bangkrut. Kita perlu mendapatkan sejumlah dana besar untuk menarik rekrutan baru. Yang Qi segera menyadari bahwa Li He benar. Jika dia bisa menemukan toko harta karun di Kron, secara teori itu bisa jauh lebih berharga daripada membunuh para perampok itu sendiri. Bagaimanapun, para perampok vampir telah meneror barat laut untuk beberapa waktu sekarang, jadi mereka pasti memiliki banyak kekayaan yang terkumpul. Selain itu, mereka juga telah menjarah Kroron sendiri. Secara keseluruhan, itu adalah jumlah kekayaan yang mungkin bernilai lebih dari 1000 Yan Haven jika digabungkan. Yang terbaik dari semuanya, Yang Qi memiliki cara untuk mengambil sejumlah besar kekayaan bersamanya. Jelas ide yang bagus. Saya akhirnya bisa memanfaatkan cincin ibu jari ini dengan baik. Melihat Li He, dia berkata, "Oke. Kalian berempat tetap dekat dengan Genlemen Society, dan singkirkan yang tersesat. Jika situasinya berubah, sesuaikan. Saya akan menyelinap ke Kron dan melihat apakah mereka benar-benar memiliki beberapa ahli yang kuat di dalamnya. Jika tidak, saya akan mengirimi Anda pesan untuk bergabung dengan saya. Kalau tidak, saya akan mencari toko harta karun mereka sendirian." Tentu saja, keempat temannya tidak tahu bahwa dia memegang cincin ibu jari. Namun, mereka tahu bahwa bahkan jika dia hanya mengambil sedikit dari harta karun yang telah dibangun oleh perampok vampir, itu pasti akan sepadan. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin mereka bisa kaya di sini, tidak dengan para ahli dari masyarakat tuan-tuan yang hadir. Dalam situasi ini, menemukan timbunan harta karun akan jauh lebih baik daripada mencoba mengumpulkan poin prestasi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?